Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama Guru Umar Bakri dalam sebuah channel kelas P3K yang pastinya buat kalian semua happy karena akan memberikan informasi dan edukasi teman-teman. Ya, kali ini saya akan membacakan sebuah berita yang ditulis oleh ayubandung.com. Nah, ini cukup bagus juga nih ya, cukup bagus dan cukup dalam sebuah temanya dengan sebuah judul berita yang sangat-sangat bagus banget nih buat teman-teman ya untuk disimak ya, dengan judul eh, hasil seleksi P3K tahap 1 diumumkan 24 Desember, yang lulus akan dapat NIP, yang gagal dapat apa. Nah, ini bagus banget teman-teman ya, sebuah judul yang saya bilang eh, untuk membuat kita tahu nantinya yang tidak lulus ini mendapat apa nih ya. Ya kan, yang tidak lulus nih. Ini bagus banget yang gue ditulis oleh ayobandung.com ini. Ya, teman-teman, maka dari itu sebelum kita memulai membacakan beritanya, buat teman-teman silakan dulu untuk like, comment, subscribe, dan share. Ya, tentunya jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya buat teman-teman semua. Yuk kita baca apa sih isi beritanya yang ditulis ini ya, yang membuat kita mungkin masih dak dikduk dek dek dor gitu. Ya, buat teman-teman mari kita simak dulu sekilas informasinya. Ya, kita baca. Di sini seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap pertama tahun 2024 sedang memasuki tahap akhir. Saat ini nilai hasil seleksi kompetisi sedang diolah. Proses ini diperkirakan selesai pada tanggal 23 Desember 2024. Dan ya teman-teman ya, karena emang saya sedang nilai-nilai yang kemarin mengikuti tes itu saat ini lagi dikelola ya oleh Panseldas ya. Hasil seleksi rencananya diumumkan mulai 24 hingga 31 Desember 2024. Lumayan ada sekitar satu mingguan lah ya sampai akhir tahun di 2024. Proses ini penting karena hasilnya jadi penentu kelulusan peserta seleksi. Betul. Ya. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, pemerintah harus menuntaskan penataan tenaga non-ASN sebelum akhir Desember 2024. Karena sesuai dengan undang-undang, maka untuk menuntaskan penataan tenaga non-ASN ini ya, sahabat, sampai akhir Desember 2024. Peserta yang lolos akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan mendapatkan NIP ASN ya, aparatur sipil negara. Jadi yang lolos ini nih teman-teman akan mendapatkan NIP ya. Lalu bagaimana kalau yang tidak lulus? Nah, ini dia teman-teman ya. Ini yang akan kita bahas selanjutnya. Bagaimana ya untuk yang tidak lulus? Tenang, tuh ada aturan khusus yang mengatur nasib peserta yang gagal. Dalam surat edaran B garis miring 5993 garis miring M titik SM titik 01 titik 00 garis miring 2024 dijelaskan bahwa pegawai non ASN yang gagal tetap mendapatkan gaji. Nah, teman-teman perlu diingat, walaupun yang gagal pada tahap pertama ini akan mendapatkan gaji, teman-teman ya. Mereka yang tidak lulus akan dijadikan P3K paruh waktu. Sama halnya dengan P3K penuh waktu, P3K paruh waktu pun akan mendapatkan NIP ASN. Udah terjawab kan? Sedikit lega ya buat teman-teman yang tidak lulus tahap pertama nih. Hanya saja perbedaan pada waktu jam kerja yang akan berpengaruh pada gaji. Waktu dan paruh waktu itu perbedaannya hanya di jam kerja, teman-teman. Selanjutnya, pemerintah sendiri sudah menyiapkan anggaran khusus untuk membiayai P3K paruh waktu ini. Pengeluaran untuk mereka tidak akan mengganggu belanja pegawai reguler. Kebijakan ini diharapkan bisa memberi keadilan dan kepastian bagi tenaga non-ASN yang tidak lulus. Nah, meski begitu, banyak pegawai non-ASN yang masih cemas soal masa depan mereka. Ya, mereka itu masih banyak ya yang cemas itu seperti itu terkait masa depan. Jadi mereka pun ada harapan pemerintah bisa menambah kuota atau peluang jadi ASN penuh waktu.
Jadi pemerintah optimis kebijakan ini bisa membantu tenaga non-ASN merasa lebih tenang dan dihargai. Nah, dari ulasan berita yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, semoga bisa memberikan informasi dan edukasi kepada kalian. Dukung terus channel ini ya dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, dan share, like, dan komen.